Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinii di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinii sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinii memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinii melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinii 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinii sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinii mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinii adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinii telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinii cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinii kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinii terdiri dari 2 bintang, Eta Carinii A dan Eta Carinii, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinii C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinii adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinii dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinii belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinii sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cass, nama panggilannya,
adalah salah satu dari 7 bintang hiperaksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rokes pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperaksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rokes akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rokes yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rokes melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rokes menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rokes mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rokes jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rokes benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rokes telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah. Ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar,
kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Bayangin kamu keluar dari rumah pada suatu pagi dan melihat nggak hanya ada satu, tapi dua bintang bersinar di langit. Bintang pertama adalah matahari dan bintang kedua adalah Jupiter. Tapi bagaimana sebuah planet bisa berubah menjadi bintang? Dan apa yang akan terjadi pada bumi dan penghuninya? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita perlu mengulas kembali beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini merupakan planet raksasa gas, yang artinya sebagian besar terdiri dari gas. Karena perbedaan tekanan dan temperatur, gas-gas ini terpisah-pisah menjadi beberapa lapisan. Hal ini menciptakan pita merah dan putih yang bisa dilihat dengan jelas dari bumi. Temperatur di bagian atas atmosfer Jupiter sangat tinggi. Temperaturnya bisa mencapai 727 derajat Celcius. Planet ini juga punya tarikan gravitasi yang sangat besar. Pada tahun 1995, wahana Galileo mencapai atmosfer Jupiter dan membelahnya dengan kecepatan 170.600 km per jam. Wahana ini selamat dari suhu yang sangat panas dan mulai turun. Wahana ini terus bergerak meskipun suhu tiba-tiba turun dan tekanan serta kecepatan angin meningkat. Namun, setelah 58 menit dan 156 km dalam penjelajahannya, keadaan mulai memburuk. Tekanan 23 atmosfer dan suhu yang masih tinggi menghabisi wahana ini. Wahana ini meleleh dan kemudian menguap karena panas yang ekstrim. Nah, kalau Jupiter tiba-tiba memutuskan untuk terus bertumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi bintang, dan komposisinya memungkinkan planet ini untuk melakukannya. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, Jupiter mengambil sebagian besar massa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Dengan cara itulah Jupiter punya lebih dari 2 kali lipat materi gabungan dari seluruh benda-benda lain di tata surya. Dan materi di planet ini sama dengan materi di bintang, sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter nggak cukup masif untuk bisa terbakar. Tapi, bagaimana kalau terbakar? Maka ia akan berubah menjadi benda langit jenis lain. Kemungkinan besar katai coklat. Dalam hal ini, ia akan punya pengaruh kecil pada orbit planet-planet di tata surya. Karena katai coklat lebih masif daripada planet, tapi tidak semasif bintang. Katai coklat biasanya bermassa 13 hingga 80 kali massa Jupiter. Katai coklat hanya bisa menjadi bintang jika tekanan di intinya cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Jadi, mari bayangin hal itu terjadi. Dan Jupiter telah menjadi bintang sungguhan, misalnya bintang katai merah. Katai merah adalah bintang yang massanya sekitar 7,5% hingga 50% massa matahari. Katai merah juga lebih panas daripada katai coklat. Temperaturnya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, matahari kita memiliki temperatur hampir 5.500 derajat Celcius. Artinya,
katai merah yang baru terbentuk akan jauh lebih redup daripada matahari. Dan tetap saja, katai merah Jupiter akan menghalangi planet-planet di dalamnya untuk mengikuti orbitnya, karena planet-planet ini nggak akan bisa menemukan keseimbangan antara gaya gravitasi kedua bintang. Planet-planet tersebut akan bergerak mendekati matahari atau mendekati katai merah yang baru terbentuk. Kalau bumi memilih opsi pertama, temperatur bintang utama kita yang sangat panas akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dalam waktu singkat. Kalau skenario kedua yang dipilih, kita mungkin akan membeku karena Jupiter sebagai katai merah yang redup nggak akan mampu menghangatkan kita dengan cukup baik. Tapi masih ada satu opsi lagi. Planet-planet dalam bisa terlempar dari tata surya. Kalau Jupiter adalah sebuah bintang, maka jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi juga akan meningkat. Atmosfer kita harus melindungi kita dari radiasi yang datang dari matahari dan radiasi Jupiter. Bintang katai merah sangat aktif. Karena itu, Jupiter seperti halnya matahari, kemungkinan besar akan sering mengalami lontaran massa corona. Lontaran massa corona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan besar berisi partikel bermuatan listrik yang dilontarkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan sekarang, Jupiter punya dampak yang signifikan terhadap planet kita. Planet raksasa gas ini kira-kira 318 kali lebih masif dari bumi. Ini juga berarti Jupiter punya gaya tarik yang sangat besar pada planet kita. Gravitasinya bisa menyebabkan pergeseran orbit planet kita dan perubahan iklim setiap 400.000 tahun sekali. Ketika pengaruh Jupiter paling kuat, bumi biasanya mengalami musim dingin yang lebih dingin, musim panas yang lebih panas, dan periode basah dan kekeringan yang lebih intens. Selain itu, kalau Jupiter berubah menjadi katai merah, fitur yang paling menonjol mungkin akan menghilang untuk selamanya. Maksudku adalah bintik merah besar. Bintik merah besar adalah badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet raksasa gas ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini hampir 2 kali lebih lebar dari planet kita. Pada 2017, wahana antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan banyak data tentang bintik merah. Dan ternyata, badai raksasa ini masuk lebih dari 322 km ke dalam atmosfer planet itu. Itu 30 hingga 100 kali lebih dalam dari lautan manapun di bumi. Tapi, pengukuran ini kemungkinan besar nggak akurat, dan akar badai yang sebenarnya bisa mencapai lebih dalam lagi. Bintik merah besar lebih dingin daripada atmosfer lainnya, dan perlu diingat temperatur Jupiter mencapai minus 173 derajat Celcius di lapisan awan bagian atas. Di sisi lain, semakin dekat ke inti, semakin panas. Secara misterius, temperatur tertinggi yang pernah tercatat di planet raksasa gas ini terjadi di atmosfer tepat di atas bintik merah besar. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur lava di planet kita. Ahli astronomi meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan super. Tapi, badai itu sendiri lebih hangat di bagian bawah daripada di bagian atas. Manusia telah mengamati pusaran yang bergerak di Jupiter selama lebih dari 150 tahun. Beberapa waktu lalu, ahli astronomi memperkirakan kalau pusaran itu akan melambat secara bertahap dan mengecil atau menghilang sama sekali. Tapi ternyata nggak demikian. Setelah menganalisis semua data yang diterima dengan bantuan teleskop Hubble, para peneliti bingung ketika menemukan angin di batas luar badai justru bertambah cepat. Kecepatan angin di tepi badai sangat mencengangkan, bisa mencapai 643 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Pada saat yang sama, kalau kamu berada di pusat bintik merah besar, kamu nggak akan terlalu terkesan. Angin di sana bergerak jauh lebih lambat. Dan sekarang, mari berandai-andai. Bagaimana kalau Jupiter bertabrakan dengan bintang terkecil yang kita kenal? Saat ini, kedua benda angkasa itu sedang dalam jalur tabrakan. Spoiler nih, bumi mungkin gak akan selamat dari tabrakan tersebut. Nah, perkenalkan bintang katai merah yang mungil ini. Ukurannya sebesar Saturnus, dan gravitasinya sekitar 300 kali gravitasi planet kita. Biasanya, bintang ini berada 600 tahun cahaya dari bumi dalam sistem bintang ganda. Tapi, karena suatu hal yang gak bisa dijelaskan, ia melanggar semua hukum alam semesta dan melesat menuju planet raksasa gas terbesar di tata surya.
Meskipun ukurannya lebih kecil daripada Jupiter, massa bintang ini jauh lebih besar, dan gaya gravitasinya akan segera menarik si raksasa gas. Panas dari si katai merah ditambah gaya gravitasinya yang kuat membuat Jupiter membesar. Atmosfer planet ini mulai mengembang karena gas-gas yang menyusun planet ini mulai memanas dan mengembang. Atmosfer Jupiter mulai bocor ke ruang angkasa menuju si pengunjung bintang. Beberapa waktu kemudian, gas-gas yang terlepas itu membentuk cincin panas yang terang di sekeliling katai merah. Pemandangan yang menakutkan, seakan-akan ada lubang hitam yang sangat terang muncul di dalam tata surya. Bintang itu terus mengoyak Jupiter, memakan bongkahan-bongkahan raksasa gas itu. Tak lama kemudian, si katai merah menelan si planet. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima B. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini, kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima B hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima B, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima B. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima B. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin.
Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. Satu hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima B berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius, dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini, dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan. Hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa. Suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh.
Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan.